Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rizky Nipsiram Ibu Rizky Nipsiram Ramdhani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fitokimia yang kami hormati dan teman-teman yang berbahagia. Saya Riza Pirnalia sebagai moderator dan mohon izin materi yang akan kami presentasikan hari ini merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Riza Firnalia, Sela Aprilia, Serly Sambepi, dan Zirli Impina Kaisyarani. Inilah presentasi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Sela Aprilia. Kepada Sela Aprilia, saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan simplisia dengan simplisia jahe. Jahe dengan nama latin Zingiber official, nama lengkap yaitu Halia dari Aceh, Beung dari Goya, Bahing dari Karo, Ayla dari Melayu, Page dari Toba, Sipode dari Mandailing, Lahia dari Komering, Lahia dari Nias, Sipode dari Minangkabau, Page dari Lubu, dan Jahi dari Lampung. Nama simplisia jahe yaitu Rhizoma zingiribris. Karakteristik morfologi tanaman jahe meliputi jahe merupakan tanaman herbal berumbi yang tumbuh merumpun. Tinggi tanaman bisa mencapai sekitar 1–1,5 meter. Batang jahe berruas-ruas dan berbulu halus. Daunnya berbentuk pita, panjang, dan tumbuh secara berseling. Bunganya berwarna hijau kekuningan kecil dan terletak di ujung batang. Bagian yang paling umum digunakan adalah rimpangnya yang beraroma kuat dan memiliki rasa pedas. Kandungan kimia dan khasiat dari jahe. Kandungan kimianya yaitu yang pertama gingerol. Senyawa ini memberikan rasa pedas pada jahe yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Yang kedua yaitu sagol. Hasil dari degradasi ginerol, sogarol juga memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan. Yang ketiga yaitu gingeron. Senyawa ini memberikan aroma khas jahe dan juga memiliki sifat antioksidan. Yang keempat yaitu zingiberange, merupakan senyawa yang memberikan aroma khas jahe dan juga berperan dalam sifat-sifat obatnya. Yang kelima yaitu gingerdiol. Komponen ini juga berkontribusi pada rasa dan aroma jahe. Yang keenam yaitu gingerenone. Senyawa ini memiliki potensi antioksidan dan antiinflamasi. Selain itu, jahe juga mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin B6, magnesium, potasium, dan mangan. Khasiat dari jahe yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi rasa nyeri, mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi gejala silet atau flu, meningkatkan penyerapan nutrisi, meredakan gangguan pencernaan. Tahap dan cara pembuatan simplisia. Pada pembuatan simplisia, ada beberapa tahap, yaitu yang pertama pengumpulan bahan baku. Pengumpulan bahan baku jahe pada kelompok kami diambil langsung dari tempat pembiakan tanaman jahe yang bertempat di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Palembang. Bahan baku diambil pada saat jahe sudah mempunyai bonggol pada tunasnya yang menandakan jahe sudah siap panen. Jahe diambil pada pagi hari. Setelah proses pemilihan bahan baku, tahapan selanjutnya yaitu sortasi basah. Pada sortasi basah ini dilakukan untuk memisahkan antara bahan yang diambil dengan bagian lain yang tidak diambil. Contohnya seperti batang, akar, dan tanah yang menggumpal pada jahe. Tahapan selanjutnya yaitu proses pencucian simplisia. Pencucian ini dilakukan dengan cara mengalirkan air pada jahe, yaitu jahe cukup digosok sampai simplisia bersih pada air yang tetap mengalir. Setelah mengalami proses pencucian, tahap selanjutnya yaitu perajangan.
Perajangan simplisia dilakukan dengan mengiris simplisia sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, dengan tujuan mempermudah pada saat proses pengeringan. Pada proses pengeringan dilakukan dengan pemanfaatan sinar matahari. Simplisia yang sudah dirajang disusun pada tempat yang lebar, seperti tampah, nampan yang berukuran besar, dan sebagainya. Pada proses penjemuran, simplisia harus ditutupi dengan kain hitam. Nah, penutupnya kain hitam ini bertujuan sebagai penyerap panas dan sebagai pelindung dari bahan-bahan yang lain yang dapat menimbulkan kerusakan pada simplisia saat proses pengeringan berlangsung. Pengeringan berlangsung selama 4 hari, yang menghasilkan simplisia sudah kering sempurna. Tahap selanjutnya adalah serotasi kering. Tahap ini dilakukan untuk memisahkan antara simplisia yang bagus dan simplisia yang sudah rusak setelah proses pengeringan. Tahapan yang terakhir adalah pengemasan dan penyimpanan. Pada proses pengemasan dilakukan untuk menjaga kualitas simplisia. Wadah yang digunakan, pastikan wadah yang kedap udara seperti toples dan plastik klip. Penyimpanan simplisia yang baik yaitu pada tempat yang kering, tidak lembab, serta terhindar dari sinar matahari langsung, sehingga simplisia tetap aman, terjaga mutu dan kualitasnya. Lanjut, Mbak. Di sini ada dokumentasi pada simplisia yang diambil, yaitu dengan berat 1 kilogram. Terus setelah mengalami proses pengeringan didapat simplisia dengan berat akhir 80 gram dan simplisia yang telah dikemas dengan rendemen sebesar 8%. Cukup sekian. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kak Riza izin bertanya, Siska Anggra ini dari kelompok 7, maaf. Jadi Ya, untuk sendiri di bagian khasiatnya kan itu terdapat khasiat untuk mengurangi rasa nyeri. Apakah rasa nyeri ini untuk penyakit khusus saja atau seluruh penyakit yang kita tuh merasa nyeri badan kita bisa pakai jahe? Kasih Kak. baik Siska, tanya jawabnya ditampung dulu. Apakah masih ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Mbak Riza izin menjawab untuk pertanyaannya Siska. Baik, Zir. Kalau menurut penelitian terbaru dari Journal of Pain, menemukan bahwa jahe bisa sebagai antiinflamasi alami yang efektif membantu mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Jahe mentah dan jahe yang telah dipanaskan digunakan dalam penelitian ini. Para peneliti secara khusus mengeksplorasi efek jahe untuk nyeri otot. Jahe juga dapat menghalangi pembentukan senyawa peradangan, prostaglandin, dan leukotrin, dan juga memiliki efek antioksidan yang memecah peradangan dan keasaman yang ada pada cairan di dalam persendian. Jahe juga bisa digunakan secara teratur untuk mengatasi nyeri otot, nyeri sendi, dan pembengkakan. Jumlah jahe yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 gram jahe segar atau 1 sendok teh jahe. Jadi pada intinya untuk jahe itu bisa digunakan untuk mengurangi nyeri otot, nyeri sendi, dan pembengkakan. Sekian Siska. Apakah Siska jawaban dari Zirli sudah membantu?
Apakah ada teman-teman sekalian yang masih ingin bertanya? Assalamualaikum Kak, Abiat dari kelompok 4 izin bertanya. Iya, baik, Abiat, saya persilakan. Itu tadi kan disampaikan pada kandungan jahe itu ada kandungan namanya mangan ya. Itu yang ingin saya tanyakan, apa fungsi mangan itu sendiri pada jahe? Baik, Kak Abiat, pertanyaannya ditampung dulu. Kak izin bertanya. Ya, silakan. Afifah dari kelompok 7 izin bertanya, apakah Simplisia jahe memiliki batas waktu penyimpanan atau kadaluarsa, dan kalau misal ada, itu ciri-ciri kadaluarsanya gimana ya? Terima kasih. Baik, Afifah. Baik, saya akan mencoba membantu menjawab pertanyaan dari saudara Mas Abiat. Jahe itu mengandung mangan yang penting untuk berfungsi dalam tubuh, termasuk metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Mangan juga diperlukan dalam pembentukan tulang dan penyembuhan luka. Selain itu, mangan juga berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Demikian, Mas Abiat, apakah sudah jelas? Insya Allah cukup jelas. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Aku izin menjawab pertanyaan Afifah ya. Baik, Charles, persilakan. Simplisia jahe mempunyai batas waktu penyimpanan dan apabila memiliki memiliki bentar Kak. Kan pertanyaannya kayak gini ya, Simplisia jahe mempunyai batas waktu penyimpanan dan apabila memiliki bagaimana kondisi yang ditampilkan apabila Simplisia tersebut kadaluarsa. Apabila Simplisia jahe sudah melewati tanggal kadaluarsa atau melebihi batas waktu penyimpanan yang disarankan, Simpel yang sudah kadaluarsa dapat mengalami penurunan kualitas dan kehilangan efektivitasnya. Contohnya kondisi yang mungkin muncul adalah aroma yang tidak segar, perubahan warna menjadi gelap atau kusam, dan tekstur yang lembab atau berubah menjadi rapuh. Sudah, Kak. Afifah, apakah jawaban dari Shirley sudah membantu? Sudah Kak, makasih ya Kak. Baik. Makasih Sherly. Baik, Afifah. Baiklah, apabila tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, presentasi kami tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.